Empat negara yang ketar-ketir timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan nomor 1 lawan berat di Piala Asia 2023. Di informasi bola selanjutnya, jelang Piala Asia 2023, Ivar Jenner berikan kode untuk bela timnas Indonesia pasca pulih dari cedera. Dan yang terakhir, bocor, inilah alasan Kevin Dix masih galau, enggan pilih timnas Indonesia, terbongkar ada masalah khusus. Ternyata begini. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, inilah 4 negara yang ketar-ketir jika timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan menarik untuk dikulik ya. Salah satunya ada negara yang tim nasionalnya akan menjadi lawan berat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain keturunan yang siap dimainkan saat menghadapi laga-laga penting ke depan. Diketahui skuad Garuda, julukan timnas Indonesia sendiri akan mentas di ajang Piala Asia 2023 sampai kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, beberapa pemain keturunan yang sudah berhasil dinaturalisasi pun diketahui menjadi andalan Sinteyong saat ini di timnas Indonesia. Di antaranya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Wallace, sampai Rafael Patinama. Ya, selain itu ada tambahan pemain keturunan yang baru saja rampung dinaturalisasi, yakni Justin Hapner. Di luar itu, PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan lain yang punya karir ciamik di Eropa. Di antaranya adalah Jay Itzes, Nathan Choaon, sampai Ragnar Oretmangun. Ternyata kehadiran sederet pemain keturunan ini jadi sorotan media-media luar yang jadi rival sengit timnas Indonesia di dunia sepak bola. Siapa sajakah mereka? Inilah 4 negara yang ketar-ketir jika timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan. Yang pertama, ada Thailand. Ya, salah satu negara yang ketar-ketir timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan adalah Thailand. Mereka turut menyoroti kehadiran sederet pemain keturunan di skuad Garuda. Hal ini pun turut diulas oleh media Thailand kala membahas kegagalan timnas Thailand yang ditolak oleh pemain Eropa keturunan Swedia Thailand Erik Kau. Penolakan itu datang kala timnas Indonesia malah berhasil menaturalisasi sederet pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Media Thailand di tahun 2047 kala itu menyebut Kau menolak tawaran itu karena masih percaya bahwa suatu saat ia akan kembali dipanggil oleh timnas Swedia. Karena itulah dia merasa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bergabung dengan timnas Thailand. Lalu yang kedua ada Malaysia. Ya, muncul Malaysia. Media di sana juga turut ramai menyoroti kehadiran pemain keturunan di skuad timnas Indonesia. Bahkan dalam sebuah artikelnya mereka tampak iri karena pemain naturalisasi Indonesia hafal lagu kebangsaan. Kala itu media Malaysia One Football mengapresiasi pemain keturunan timnas Indonesia yang ternyata hafal lagu kebangsaan. Bersamaan dengan itu, media tersebut juga iri karena pemain naturalisasi timnas Malaysia masih belum hafal lagu kebangsaan. Semalam ketika laga timnas Indonesia dan Argentina, semua pemain keturunan dan naturalisasi menyanyikan lagu Indonesia. Meski ada dari mereka yang baru pertama kali main atau debut, seperti Rafael, Patinama, dan lain-lain. Tulis One Football lewat akun Twitter mereka. Selain itu, media Malaysia juga tampak ketar-ketir dengan langkah PSSI yang terus berhasil menaturalisasi pemain keturunan. Mereka sampai turut memantau proses naturalisasi Jay Itzes yang kini masih berjalan. Ya, kehadiran Jay Itzes sendiri memang berpotensi membuat skuad timnas Indonesia makin tangguh. Sebab sosoknya saja kini menjadi salah satu pemain andalan di klub Serie B Liga Italia, yakni Venezia. Yang ketiga, Vietnam. Ya, kemudian ada Vietnam. Media Vietnam turut ramai menyoroti kehadiran sederet pemain keturunan Indonesia di skuad Garuda. Hal ini terjadi karena Vietnam sendiri akan jadi lawan timnas Indonesia di 2 ajang penting ke depannya. Kedua tim ini akan bertemu di ajang Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ada di grup yang sama. Indonesia menaruh harapan besar agar timnas mereka bisa mengungguli lawan-lawannya, termasuk tim Vietnam karena bakal menambah 5 bintang dari Eropa.
Dan ya, Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah 5 bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan final Piala Asia 2023. Bunyi pernyataan dari Soha.vn. Lalu yang keempat, ada Irak. Ya, terakhir ada Irak, negara yang satu ini tim nasionalnya diketahui akan jadi lawan berat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebut lawan berat, timnas Indonesia pasalnya harus menelan kekalahan dalam pertemuan teranyar melawan Irak di laga perdana Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu, timnas Indonesia yang bertandang ke Irak kena bantai 1-5. Meski sudah berhasil membantai timnas Indonesia, Irak nyatanya masih tetap waspada menilik perkembangan skuad Garuda untuk berhadapan di laga lain ke depannya. Apalagi timnas Indonesia kini sudah kedatangan sejumlah pemain keturunan baru. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, update timnas Indonesia. Ternyata pemain abroad yang berkarir di Belanda bersama Utrecht FC, Ivar Jenner, menebar kode akan segera membela timnas Indonesia. Diketahui, Ivar Jenner sebelumnya harus absen membela timnas Indonesia karena cedera. Dikutip dari tribunnews.com, pemain gelandang berusia 29 tahun ini absen sepanjang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tanpa Ivar di lini tengah Garuda, timnas Indonesia memang nampak kopong. Terlebih, cederanya Ivar dibarengi dengan cederanya Marcelino Ferdinand. Kedua pemain di lini tengah tersebut membuat timnas Indonesia kurang kreatif dalam 2 pertandingan terakhir. Yakni ketika menghadapi Irak dan Filipina, Indonesia harus mengalah 5-1 atas Irak dan berimbang saat main di markas di Askal. Kini, Ivar nampaknya sudah mulai pulih dari cedera. Ivar Jenner sempat terlihat ikut berlatih bersama skuad Utrecht U21 pada 8 Desember kemarin. Dalam Instagram story yaitu @FC_Utrecht, Ivar Jenner berlatih bersama rekan-rekan dan ikut latihan di lapangan. Ya, Ivar sendiri terlihat ikut membantu membawa peralatan latihan ke lapangan hijau. Setelah kabar tersebut, Ivar Jenner kini melempar kode akan segera membela timnas Indonesia. Lewat Instagram story-nya, pemain berdarah keturunan Jember ini mengunggah potret menggunakan jersey timnas Indonesia. Jenner juga membubuhkan tulisan soon yang artinya segera. Dan kabar pulih dan update tersebut bak menjadi tanda Ivar Jenner bakal masuk dalam jajaran pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk TC ke Turki dan juga Qatar. Diketahui timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki yang berangkat pada 20 Desember 2023 nanti. Pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong sudah mendaftarkan 50 pemain ke situs AFC, namun hanya 30 pemain yang akan diboyong ke Turki. 30 pemain tersebut direncanakan akan menjalani laga uji coba melawan Libya. Nantinya, final skuad timnas Indonesia hanya akan berisi 23 pemain untuk tanding di Piala Asia 2024 Qatar. Mengenai skuad untuk Piala Asia 2023, Shin nampak punya skuad terbaik seperti yang dipakai untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang membedakan, pelatih Korea Selatan ini barangkali bisa memanggil Marcelino dan juga Ivar Jenner yang sudah pulih dari cedera. Dan tidak hanya Marcelino dan Ivar Jenner, timnas Indonesia juga bakal ketambahan amunisi baru, mengingat Justin Hubner juga sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Cavendish, pemain asal FC Copenhagen yang berusia 27 tahun dengan posisi bermain sebagai bek tengah ataupun kanan, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat pecinta timnas Indonesia. Hal itu karena Cavendish lewat cerita Instagram pribadinya membagikan rute penerbangan menuju Jakarta. Sebagian penggemar berharap pemain FC Copenhagen tersebut akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun kabarnya Cavendish ke Jakarta untuk mengisi waktu liburan. Pihak PSSI juga menerangkan kalau pemain keturunan tersebut masih belum ada tanda-tanda keinginan untuk membela timnas Indonesia. Ya, dikutip dari akun Instagram @erikthohir pada Sabtu 16 Desember, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Cavendish masih belum tertarik. Lalu apakah alasan Cavendish enggan membela timnas Indonesia? Dan ternyata bocor. Ya, dikutip dari akun sosial media X, yaitu @ft_idm,
Kevin Dick sampai sekarang masih belum bisa memilih timnas Indonesia karena masalah pribadi. Akun itu menerangkan kasus Kevin Dick bersama Tristan Guijer yang sebetulnya sudah ingin mempresentasikan Indonesia sebagai karir internasionalnya. Dick ini ada problem khusus yang seperti masih sulit realisasikan ya. Bukan masalah regulasi sih, lebih ke personal, katanya di cuitan @ogihin.gigs. Ya true, Dix and Guijer ini pengen mempresentasikan karir internasional mereka untuk timnas, tapi mungkin gak seberuntung Petinama dan Orat Mangun, ujarnya.